Boleh aliran depan kaya enggak? Ini rumah sendiri di sini memang. Tempat tinggal sekalian usaha. Oh gitu. Jadi kan double. Baik Bu, mungkin pertanyaan pertama dari saya sendiri itu terkait sejarahnya, mengapa Ibu membuat Kampung Tenun. Ini kan ada juga terkait ada masih kesinambungan dengan Kabupaten Sambas, seperti itu. Awal mula itu sih ibu ini kan tinggal di Sambas, lahir pun di Sambas. Cuman pada tahun 1999, dulu mungkin kalian ini belum lahir, itu ada konflik antara Melayu, Dayak sama Madura. Itu 3 etnis. Jadi disitulah awal mula ibu pindah ke Pontianak. Kebetulan ibu ini kan salah satu korban di tahun tersebut. Jadi ibu ini dari Sambasnya kan memang produksi udah menenun, udah punya karyawan, tapi status masih belum nikah, masih anak remaja lah. Tapi di situ ibu tuh udah punya usaha. Nah, jadi usaha ibu tuh beda-beda, sama ibunya ibu sama kakak itu beda, jadi usaha masing-masing. Di tahun tersebut ibu dipindahkan ke Pontianak. Dari situlah ibu melanjutkan kerajinan tenun yang ada di Sambas, lanjut di Kota Pontianak. Waktu itu memang keterbatasan modal, alat juga. Soalnya ibu dari sana itu kan memang nggak bawa alat tenun, cuman ibu tuh berbekal ilmu. Jadi waktu itu apalagi modal. Jadi kita kesini tuh memang bawanya selai pinggang, cuman ilmu yang ibu bawa kesini. Jadi lama-kelamaan itu, tapi tidak lama sih ibu di sini, berapa bulan ibu tuh lanjut. Ibu cari modal, waktu itu masih sakit-sakitnya lah, mau usaha susah, mau kemana-mana susah, mau ke Sambas pun susah. Cuma di Sambas itu ibu punya family di sana, itu mereka tuh mengasih modal yang sangat terbatas. Di situ ibu melanjutkan tenun di Kota Pontianak ini. Dari rumah ngontrak yang tadi ngontrak sampai punya rumah sendiri, walaupun kecil waktu itu kan, beli lahan dengan hasil menenun tadi. Soalnya di Pontianak ini kan kita pendatang, jadi mau kerja apa-apa tuh susah, belum kenal kan. Iya betul. Nah, jadi di situ tuh ibu lanjut ke proses menenun, mengajarkan ibu-ibu menenun. Waktu itu ibu pindah ke Pontianak, baru menikah di Pontianak, sambil ini lanjut ke menenun gitu kan. Jadi suami ibu kerjanya bangunan, jadi pastilah tidak mencukupi kan. Jadi disitulah ibu pasti masih tetap bertahan untuk melestarikan tenun yang keahlian ibu punya kan. Jadi lama-lama itu ibu beli lahan di Gang Sambas Jaya ini. Kebetulan lahan di sini kan memang 2 jalur ini memang punyanya keluarga suami. Jadi masih pangkat taman gitu ya. Di sini buat pondok pakai kayu cerucuk lah. Kayu cerucuk zaman dulu itu kan udah lumayan buat rumah cerucuk. Ditinggali sambil menenun, ibu buka toko di tahun 2012 kalau nggak salah, itu 2012 atau berapa. Jadi ada tamu dari Bank Dunia, IDB, datang ke sini, kita buat tendanya itu lumayan besar. Di situlah semakin dikenal dari mulut ke mulut. Jadi kalau dulu kan HP belum kayak sekarang kan. Jadi yang mau HP jadul pun itu susah. Jadi promosinya mulut ke mulut. Di tahun 2017 ada pengabdian ke masyarakat dosen tuh masuk ke sini 2017, 2018 sampai pokoknya 3 tahun di sini. Dari situlah pengembangan semakin besar lah, sampai akhirnya mendapatkan SK Wali Kota di 2018.
disitulah makin berkembang, pemerintah daerah udah makin mengenal kita kan. Memerhatikan. Nah, jadi di 2018 itu lanjut sampai sekarang alhamdulillah makin berkembang dan makin dikenal sama daerah luar sampai mancanegara. Itu awal mulanya ini tinggal di sini. Oke. Tadi kan ada itu Bu terkait apa ya, dukungan dari pemerintah mungkin. Yang saya riset tuh satu di antara ikonik dari kota Pontianak ini selain dari Tugu Katulistiwa dan lain sebagainya, itu Kampung Tenun masuk satu di antaranya. Nah, masuk di salah satu wisata. Wisata. Nah, itu yang ibu katakan tadi yang dapat SK Wali Kota di 2017 itu 2018 dapat SK Wali Kota. Jadi peresmiannya didatangi dihadiri langsung sama Wali Kota sama pemerintah daerah lainnya. Nah, dan di situ juga pun kita banyak yang masuk ke sini, terutama BUMN. Nah, BUMN jadi mereka tuh bantu promosi produk untuk usaha di kampung tenun. Oh iya Bu, untuk seiring berjalannya waktu mungkin ada tantangan yang dihadapi, mungkin ada juga peluang sebagai seorang penenun, apalagi sebagai seorang wanita kan Bu, sedikit banyaknya pasti mempunyai keterbatasan dan sebagainya. Nah, kalau tantangannya sih memang kita nih ibu rumah tangga, jadi mau melangkah terlalu jauh itu agak susah sebenarnya. Tapi kalau pasangan kita mengerti, itulah profesi kita sebagai wanita. Itu tidak mudah, tidak susah, tidak sulit. Nah, jadi kebetulan itu suami ibu pun paham. Jadi profesi ibu inilah dia. Jadi tamu sering datang, bapak-bapak, mama-mama sering datang. Jadi mereka itu suami ibu tuh ndak kaget tamunya ibu bapak-bapak, apalagi emak-emak gitu. Jadi ndak heran gitu. Apalagi mau keluar kota, seandainya mau keluar kota mau kemana gitu. Jadi udah dapat izin suami. Soalnya kan suami itu udah paham bahwa inilah profesi istri saya gitu kan. Soalnya dari kemarin kan memang dia udah tahu bahwa ibu ini kayak gini gitu Bang. Jadi paham lah. Selanjutnya mungkin ada yang menjadi motivasi Bu, karena kan pada saat itu kan suasananya genting kan Bu, pada kerusuhan pada tahun 1999. Menjadi motivasi Ibu untuk terus berkarya, melanjutkan usaha ini dan juga membuka lapangan pekerjaan bagi orang banyak seperti itu. Motivasi Ibu sendiri sih terutama yang pertama itu ke ekonomi. Jadi kan ekonomi keluarga lah tentunya kan. Yang kedua itu kalau ibu tidak melestarikan budaya, siapa lagi? Jadi itu yang kedua. Nah, jadi yang ketiga lagi kan itu ibu bisa membantu perekonomian ibu-ibu rumahan yang tadi tidak punya penghasilan, jadi bisa berpenghasilan. Disitulah motivasi ibu untuk mengembangkan tenun ini. Sampailah sekarang alhamdulillah buktinya nyata, kelihatan gitu. Mungkin pertanyaan yang terakhir, sebagai seorang ibu sekaligus juga sebagai seorang yang bekerja di bidang profesi, mungkin ada nih motivasi atau pesan-pesan untuk anak-anak muda zaman sekarang, terutama khususnya bagi seorang wanita. Nah, jadi kalau khususnya wanita ini jangan kalau zaman dulu itu kan wanita susah, mau kemana-mana susah. Jadi sekolah setinggi apapun sekolah pasti larinya ke dapur. Kok zaman dulu kan, tapi kan sekarang tuh enggak. Jangan sampai kita tuh berpikiran seperti kemarin gitu kan. Jadi kalau kita sebagai wanita kita bisa maju, dan kita juga sebagai wanita kita juga bisa mengangkat perekonomian keluarga dan juga bisa mengangkat martabat kita sebagai seorang wanita. Supaya kalau kita wanita tidak punya keterampilan, tidak punya kelebihan, otomatis nanti kita disepelekan. Jadi orang-orang itu menganggap kita wanita itu jadi percontohan untuk ibu-ibu, untuk generasi penerus, generasi muda yang ada di sekeliling kita gitu.
mungkin ya. Saya mau tanya, berapa harga kain dari yang paling murah sampai yang paling mahal? Kalau yang saya produksi dari 1 juta sampai yang 12 juta untuk yang saya produksi sendiri. Tapi yang stok yang 12 juta itu lagi kosong. Kemarin pas ada kunjungan dari Malaysia, mereka kan borong tuh sebelum Ibu Wapres. Nah, ini kan dari Malaysia kemarin kunjungan itu lumayan. Dia tuh nanti kedepannya mau ngajak kerjasama. Nah, apa aja nama jenis ininya? Jenis kainnya. ini kan daerah itu masing-masing punya ciri khas. Kayak Sambas itu punya jual, sama songket Sambas jual kan kalau Sambas. Kalau jual. Kalau yang Mempawah itu Mempawah punya juga. Mempawah itu motifnya awan berarak. Awan berarak. Kalau Sambas jual sama Jual itu lunggi. apa? Lunggi jual itu ada proses pencelupan. Proses di awal itu. Jadi benang itu dicelup diikat seperti tenun ikat itu. Kalau yang khususnya Pontianak tidak asing lagi yaitu Cora Insang untuk Pontianak. Jadi masing-masing daerah itu punya ciri khas. Nah, kalau kayak Kuburaya itu apa namanya tuh? Itu kan punya juga, cuman di sana tidak ada tenunnya. Tapi motif dia punya. Nah, kayak di Singkawang sekarang udah buat motif Singkawang, motif sisik naga sama motif apa ya satunya. Soalnya Ibu kan dari sana kemarin tuh 1 minggu. Kita ngajak pelatihan di sana. Nah, jadi di sana tuh ngangkat budaya yang ada di sana yang ada di Singkawang tuh itu sisik naga. Jadi tapi yang Mbak buat ini memang untuk tenun Sambas yang dijual tadi ini. Kalau saya selain tenun Sambas saya buat juga yang Mempawah saya buat, apalagi Cora Insang saya buat. Jadi kan selagi kita bisa kita buat. Soalnya dari pemerintah Mempawah juga biasanya kan cari yang tuh, jadi kan kita harus bisa buat. Untuk pembuatan satu kain tenun itu berapa lama Mbak membuat? Kalau satu kain itu paling cepat itu 1 minggu. 1 minggu kain. Minimal kalau santai-santai 2 minggu bisa jadi satu kain. Sampai 2 minggu ya. 2 minggu 1 bulan. Kalau 1 bulan itu kan berarti kita nenunnya tuh waktunya sedikit. Kalau 1 bulan sampai 1 bulan 1 lain gitu kan, 1 lembar gitu. Nanti kita nenunnya tuh waktunya dikit. Selain di sini, saya rumah Mbak, ada berapa rumah penenun lainnya? Kalau dulu 20 lebih rumah. Sehingga saya 25 ramai. Cuman sekarang ini pas Covid kemarin, Covid itu banyak yang gulung tikar. Ada beberapa rumah itu tidak produksi. Soalnya keterbatasan dana. Soalnya mereka tuh mau pakai dana yang kayak biasa itu, yang kayak BUMN gitu kan, agak takut. Jadi mereka tidak bisa bertahan. Jadi perkiraan untuk tahun ini tinggal berapa? Kalau untuk tahun ini masih sisa belasan yang aktif. Itu sisa dikit. Kesulitan kita di situ tadi kan tidak di Ibu jawab kan, kesulitannya di SDM. Di SDM. Ada Mbak sebagai penenun aktif ya memberikan pelatihan secara gratis lagi, khususnya kalau di rumah ini saya ngajarnya tuh gratis, kecuali keluar. Kalau di rumah ini gratis. Kayak anak SMK itu kan biasa magang tuh, magang 3 bulan 5 bulan itu bisa pandai, cuman setelah itu selesai gitu. Jadi mereka itu milihnya kalau selesai sekolah STM bisa menun, dia milihnya tuh kerja yang lain gitu. Soalnya kan kalau kerja lain ini lebih cepat, mungkin gitu. Lebih cepat hasilnya ya. Jadi satu minggu atau 1 bulan udah kelihatan gajinya gitu. Kalau ini kan apalagi kecuali kalau yang ini punya sendiri, kalau karyawan ya dikit. Soalnya 1 bulan nanti paling 2 lembar kain. Satu kain kalau tidak diproduksi kan paling lama. Kalau kita rajin itu cepat. Mbak lumayan lama nih dari 1999 sampai 2026. Tadi itu
27 tahun. Yang di Sambas, yang di kota Pontianak ya. Iya. Lumayan kan? Itu belum dihitung yang waktu itu belum, kan. sebelumnya Iya. itu Nah, belum. apa yang membuat pegangan Mbak untuk setia? Masih proses ya. Ah, Terutama sih masalah ekonomi. Ini kan menjanjikan, ini menjamin. Nah, terutama itu. Nah, yang kedua itu tadi apa? Kalau tidak dilestarikan, siapa lagi? siapa lagi? Jadi anak-anak saya pun sudah bisa menenun yang kelas 6 SD, udah bisa. Kecuali anak ibu yang di pesantren, soalnya dari kecil di pesantren, jadi belum bisa. Kalau anak ibu di sini yang kecil, Mbak selain temen saya lihat ada ini. soal turunannya, Oh, turunan. turunannya. Turunannya apa aja Mbak? Dari dompet, tas, kopiah, baju, udah lumayan banyak. Kayak sal-sal gitu, kan produk turunan. Mbak biasa datang menerima tamu dari mana aja? Kalau tamu kita selain di kota Pontianak, dari luar daerah juga sering, dari mancanegara juga sering. Dari mana aja? Mancanegara dari Malaysia, terutama itu kan dekat, Malaysia, Brunei, Australia, kemarin dari Tiongkok, dari Cina, dari Hong Kong. Dubai. Jadi pas kemarin pas kunjungan ramai itu kunjungan dari Australia. Nah, dari Australia, dari Dubai. Qatar, dari Dubai, pokoknya sering kunjungan. Alhamdulillah. Itu dulu Mbak. Itu dulu.